Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang antibakteri dari rumput laut dan daun pelawan yang beranggotakan kelompok Rhonazza Fitri dengan NIM 1062111008 dan saya sendiri Sally Puspitasari dengan NIM 1062111009. Selanjutnya yaitu pengertian dari rumput laut dan daun pelawan. Rumput laut adalah tumbuhan laut yang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan ekosistem laut. Rumput laut kaya akan vitamin, mineral, dan serat, serta mengandung berbagai macam senyawa bioaktif yang memiliki khasiat obat. Rumput laut dapat diolah menjadi berbagai macam makanan, bahan baku industri, pupuk organik, dan obat-obatan. Rumput laut yang dikenal sebagai ganggang laut merupakan kelompok tumbuhan tingkat rendah yang hidup di laut. Mereka bukan tumbuhan berpembuluh seperti bunga atau pohon, melainkan organisme bersel tunggal atau multisel yang tidak memiliki akar, batang, atau daun sejati. Rumput laut memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dari yang kecil seperti benang hingga yang besar seperti pohon. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat laut, termasuk zona interdal, terumbu karang, dan laut dalam. Rumput laut memainkan peran penting dalam ekosistem laut, menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi banyak organisme laut. Manfaat rumput laut yang pertama sebagai sumber makanan. Rumput laut merupakan sumber makanan yang penting bagi banyak orang di seluruh dunia. Mereka kaya akan protein, serat, vitamin, dan mineral. Rumput laut dapat dimakan segar, kering, atau diolah menjadi berbagai produk makanan seperti nori, agar-agar, dan keragenan. Selanjutnya, sumber bahan baku industri. Rumput laut digunakan dalam berbagai bentuk industri termasuk industri makanan, kosmetik, farmasi, dan tekstil. Agar-agar dan keragenan yang diekstrak dari rumput laut digunakan sebagai pengental, pembentuk gel, dan penstabil dalam berbagai produk. Yang terakhir, manfaat bagi kesehatan. Rumput laut memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan kesehatan pencernaan, menurunkan kolesterol, dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Rumput laut juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selanjutnya, daun pelawan, yang juga dikenal sebagai daun pulai, daun semar, atau daun paya adalah daun dari pohon pelawan, sejenis pohon tropis yang banyak ditemukan di Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan. Daun pelawan berwarna merah muda hingga merah kecoklatan dan memiliki tekstur yang agak kasar. Daun pelawan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai obat tradisional untuk berbagai macam penyakit. Daun pelawan dikenal masyarakat sebagai tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat diare. Diduga kandungan fitokimianya berpotensi sebagai bahan alami antibiotik. Baik, selanjutnya yaitu rumput laut sebagai obat tradisional. Rumput laut dikenal juga sebagai obat tradisional untuk batuk, asma, bronkis, TBC, cacingan, sakit perut, demam, dan rematik. Kandungan yodiumnya diperlukan tubuh untuk mencegah penyakit gondok. Di Cina sendiri, rumput laut juga biasa digunakan untuk pengobatan kanker. Selanjutnya, bioaktivitas rumput laut. Ada ratusan jenis spesies rumput laut pangan yang merupakan sumber makanan sehat, rendah kalori, tinggi serat, dan kaya mikronutrien atau vitamin dan mineral. Rumput laut mengandung metabolit sekunder yang diketahui mempunyai bioaktivitas, di antaranya sebagai antivirus, antibakteri, antioksidan, sitostokis, dan lain-lain. Kandungan kimiawi yang berupa senyawa bioaktif dapat dimanfaatkan dalam nutraceutical.
Rumput laut sebagai antibakteri. Menurut penelitian, selain keragenan yang merupakan senyawa metabolit primer, rumput laut jenis Escherichia cottonellii juga memiliki senyawa metabolit sekunder yang dapat menghasilkan aktivitas antibakteri. Ekstrak dari rumput laut memiliki senyawa antibakteri terhadap Bacillus subtilis dan Escherichia coli. Senyawa kimia yang dihasilkan tersebut berupa polifenol, Mardullana, dan Sudira tahun 2009. Senyawa fenol dan turunannya, yaitu flavonoid, merupakan salah satu antibakteri yang bekerja dengan cara merusak membran sitoplasma. Ekstrak rumput laut atau Escherichia cottonellii dapat menghambat pertumbuhan bakteri, baik itu bakteri gram negatif maupun gram positif, dan bioaktivitas ekstrak alga merah Escherichia cottonellii cenderung bersifat terlostotik. Berikut merupakan uji pendahuluan beberapa genus rumput laut, yaitu uji kualitatif. Hasil uji pendahuluan beberapa genus rumput laut menunjukkan bahwa genus Halimeda sp. dan Sargassum sp. memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli. Sedangkan zona hambat bakteri Staphylococcus epidermidis hanya dimiliki oleh genus Sargassum sp. Analisis fitokimia ekstrak Escherichium. Tabel tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang diberikan memberikan mekanisme penghambat antibakteri secara bakteriosidal, bakteriostatis, dan tidak terbentuk zona hambat. Hasil di atas kemudian dilakukan eliminasi data guna mixed contamination atau MBC, yakni data yang memiliki aktivitas bakteriostatis dan tidak membentuk zona hambat tidak diikutkan dalam analisis selanjutnya. Dan pada uji ini juga terdapat standar warna. Pada drag and drop, perubahan warna menjadi jingga dan terbentuk endapan. Pada Mayer, perubahan warna menjadi putih keruh dan terbentuk endapan. Dan pada flavonoid, perubahan warna kekuningan. Steroid, perubahan warna menjadi hijau atau biru. Triterpenoid menjadi jingga atau ungu dan terbentuk busa. Saponin terbentuk busa, dan tanin perubahan warna menjadi coklat kehijauan atau biru kehitaman. Kemudian zona hambat aktivitas antibakteri ekstrak Escherichium terhadap bakteri E. coli. Tabel tersebut menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak Escherichium terhadap bakteri S. epidermidis memiliki mekanisme penghambat secara bakteriosidal, bakteriostatis, serta tidak terbentuk zona hambat. Ketiga pelarut tersebut memiliki aktivitas antibakteri lebih baik jika dibandingkan dengan kontrol positif antibiotik kloromfenolik, di mana kloromfenolik tidak terbentuk zona hambat. Selanjutnya, zona hambat aktivitas antibakteri ekstrak Escherichium terhadap bakteri S. epidermidis. Tabel tersebut menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak Escherichium terhadap bakteri S. epidermidis memiliki mekanisme penghambatan secara bakteriosidal, bakteriostatis, serta tidak terbentuk zona hambat. Ketiga pelarut tersebut memiliki aktivitas antibakteri lebih baik jika dibandingkan dengan kontrol positif antibiotik klorofenolik, dan di mana kloramfenikol tidak membentuk zona hambat. Analisis nuklir magnetic resonance atau NMR. Gambar di atas merupakan spektrum HNMR senyawa-senyawa murni pada 5000 HMZ dalam metanol, menunjukkan bagaimana jenis dan lingkaran proton hidrogen pada senyawa murni. Sinyal hidrogen pada pergerakan kimia 0,88 atau 3H merupakan hidrogen metil yang bertetangga dengan metilena.
Hal ini menunjukkan dengan sinyal triplet yang berarti 3 hidrogen metil ini memiliki 2 buah hidrogen tetangga, yaitu hidrogen pada metilena. Sinyal hidrogen dengan intensitas tinggi pada 1,29 atau 42 H merupakan ciri khas dari sinyal hidrogen asam lemak. Hal ini disebabkan banyak hidrogen metilena yang memiliki lingkungan yang sama sehingga sinyalnya menumpuk bertumpang tindih. Interpretasi dari sinyal ini ditunjukkan dengan fragmen berwarna hitam. Sinyal hidrogen 1,57 merupakan hidrogen metilena yang diapit karbon metilena dan metin. Hal ini diduga karena terbentuk sinyal kuartet, yang berarti hidrogen ini memiliki 3 buah hidrogen tetangga. Sinyal hidrogen pada pergeseran kimia 2,00 atau 2H per T, yang juga merupakan sinyal dari metilena atau CH2. Karena terbentuk sinyal triplet, diduga hidrogen pada metilena ini memiliki 2 buah hidrogen tetangga yang berasal dari hidrogen metilena dan karbon yang di sisi lainnya adalah karbon kuaterner. Sinyal hidrogen yang terbentuk triplet juga terdapat pada 2,29 dan 5,32 ppm. Sinyal pada 2,29 diduga adalah metilena yang terkait pada karbon kuaterner dan metilena lainnya, sedangkan sinyal hidrogen pada 5,32 ppm adalah metin yang bertetangga dengan metilen dan karbon kuaterner, bukan karbonil. Pada sisi lainnya, sinyal hidrogen hanya yang terakhir adalah sinyal pada pergeseran 3,62, merupakan hidrogen dari metilena teroksidasi yang diapit oleh suatu karbon kuaterner. Pada analisis NMR ini merupakan struktur senyawa murni dari S secara volume atau E11 oktilokaklododet 10 N21. Berikut adalah tabel data pergeseran kimia pada senyawa Fe asar. Pada nomor karbon 5 mendapatkan nilai 2,29, pada nomor karbon 17 mendapatkan nilai 1,57, karbon 13 1,29, karbon 15 1,29, karbon 16 1,29, karbon 9 1,29, nomor karbon 7 2, nomor karbon 3 yaitu 5,32, nomor karbon 10 1,29 sampai nomor karbon 14 mendapatkan nilai 1,29. Pada nomor karbon 19 0,88 dan nomor karbon 8 yaitu 3,64. Gugus ini menyebabkan terbentuknya senyawa murni dan metil oleat berbeda. Selain itu, pelarut yang digunakan pada saat mengukur NMR dan daya alat spektrofotokopi NMR digunakan juga berbeda. Semakin besar daya alat yang digunakan, semakin sensitif yang diberikan, sehingga diduga senyawa murni termasuk golongan ester oleat. Dan senyawa itu yaitu 11 oktilokakloidodek 10 dan 2 merupakan gambar struktur senyawa murni Fe asar S tracifolium. Baiklah, selanjutnya yaitu daun pelawan sebagai obat tradisional. Daun pelawan banyak tersebar di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional, di antaranya sebagai obat diare dan hiperkolesterol. Daun pelawan mengandung flavonoid, tanin, dan saponin yang berpotensi menurunkan kadar kolesterol.
Untuk penyakit diare, daun pelawan merah khususnya telah lama dikenal sebagai obat tradisional untuk diare. Kandungan flavonoid, tanin, dan saponin dalam daun pelawan merah diduga memiliki efek antibakteri yang dapat membantu mengatasi diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian, untuk mengatasi kolesterol tinggi, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun pelawan memiliki aktivitas anti-kolesterol. Daun pelawan mengandung flavonoid, tanin, dan saponin yang berpotensi menurunkan kadar kolesterol. Penyakit lainnya yaitu seperti luka, nyeri sendi, batuk, dan demam yang dilakukan dengan cara direbus dan air rebusannya digunakan untuk mencuci luka, untuk pengobatan luka. Kalau untuk nyeri sendi diminum, untuk batuk juga diminum, dan untuk menurunkan demam juga diminum. Selanjutnya, bioaktivitas daun pelawan. Daun pelawan Tristaniopsis merguensis Griff memiliki berbagai macam bioaktivitas yang bermanfaat bagi kesehatan. Bioaktivitas tersebut berasal dari kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalam daun pelawan seperti flavonoid. Senyawa flavonoid memiliki efek antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan antivirus. Tanin. Senyawa tanin memiliki efek antibakteri, antiinflamasi, dan astrigen. Untuk saponin, senyawa saponin memiliki efek antibakteri, anti jamur, dan anti kanker. Untuk alkaloid, senyawa alkaloid memiliki efek anti-malaria, analgesik, dan anestetik. Selanjutnya untuk terpenoid, senyawa terpenoid pada daun pelawan memiliki efek antibakteri, anti jamur, dan antiinflamasi. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa daun pelawan memiliki berbagai macam bioaktivitas, antara lain sebagai antioksidan. Daun pelawan memiliki aktivitas antioksidan yang kuat yang dapat membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini. Antibakteri. Daun pelawan memiliki aktivitas sebagai antibakteri yang efektif terhadap berbagai jenis bakteri, termasuk bakteri yang menyebabkan diare dan infeksi lainnya. Daun pelawan juga memiliki sifat antiinflamasi. Daun pelawan memiliki aktivitas antiinflamasi yang dapat membantu meredakan peradangan. Peradangan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti artritis, asma, dan penyakit jantung. Anti kanker. Daun pelawan menunjukkan efek anti kanker pada beberapa penelitian laboratorium. Senyawa flavonoid dan terpenoid dalam daun pelawan diduga memiliki peran dalam efek anti kanker ini. Untuk penurunan kolesterol, daun pelawan menunjukkan efek penurunan kolesterol pada beberapa penelitian pada hewan. Senyawa flavonoid dan saponin dalam daun pelawan diduga memiliki peran dalam efek penurunan kolesterol ini. Jadi, daun pelawan mengandung metabolit sekunder yang diketahui mempunyai bioaktivitas diantaranya sebagai antibakteri, antioksidan, antidiabetes, antiinflamasi, anti kanker, dan lain-lain. Kandungan kimiawi yang berupa senyawa bioaktif dapat dimanfaatkan dalam nutraseutikal. Selanjutnya, daun pelawan sebagai antibakteri. Menurut Sartika 2013, ekstrak etanol daun pelawan putih Tristaniopsis witteiana mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, fenol, dan terpenoid. Senyawa-senyawa tersebut diketahui memiliki daya antibakteri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui
bahwa ekstrak daun pelawan merah memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan terhadap bakteri yang diujikan, baik bakteri gram positif S. aureus dan B. subtilis maupun bakteri gram negatif yaitu bakteri E. coli. Aktivitas penghambatan pada setiap bakteri yang diujikan berbeda-beda, diduga dipengaruhi kandungan fitokimia serta karakteristik masing-masing bakteri, terutama permeabilitas membran terhadap senyawa aktif dari ekstrak yang diujikan. Aktivitas bakteri daun pelawan diduga berasal dari kandungan senyawa kimia yang terdapat di dalamnya, seperti kandungan senyawa kimia flavonoid. Senyawa flavonoid memiliki efek antioksidan dan antibakteri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa flavonoid dalam daun pelawan dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Bacillus subtilis. Kandungan senyawa tanin memiliki efek antibakteri dan astringen. Tanin dalam daun pelawan dapat merusak membran sel bakteri dan menghambat pertumbuhannya. Sedangkan senyawa saponin memiliki efek antibakteri dan anti jamur. Saponin dalam daun pelawan dapat mengganggu permeabilitas membran sel bakteri dan menghambat pertumbuhannya. Mekanisme kerja antibakteri daun pelawan belum sepenuhnya dipahami, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun pelawan dapat bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri. Daun pelawan dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengganggu sintesis protein, replikasi DNA, dan metabolisme bakteri. Kemudian merusak membran sel bakteri. Daun pelawan dapat merusak membran sel bakteri sehingga bakteri menjadi bocor dan mati. Kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Daun pelawan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan cara meningkatkan aktivitas sel darah putih dan meningkatkan produksi antibodi. Penggunaan daun pelawan sebagai antibakteri. Daun pelawan dapat digunakan sebagai antibakteri dengan berbagai cara, antara lain direbus. Daun pelawan dapat direbus dengan air untuk membuat teh. Teh daun pelawan dapat diminum untuk mengobati diare dan infeksi bakteri lainnya. Dibuat ekstrak. Daun pelawan dapat diekstrak dengan pelarut seperti etanol atau metanol. Ekstrak daun pelawan dapat dioleskan pada luka untuk mencegah infeksi. Dibuat salep. Daun pelawan juga dapat dibuat menjadi salep dengan cara dioleskan pada luka untuk mencegah infeksi. Selanjutnya pada tabel 1, fitokimia daun pelawan. Dari tabel ini dapat kita ketahui bahwa kandungan fitokimia yang terdapat pada daun pelawan dengan pelarut etanol yang diujikan yaitu mengandung atau positif flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan fenol untuk pelarut etanol. Untuk pelarut etil asetat hanya positif steroid atau mengandung steroid, dan untuk pelarut N-heksana kandungan fitokimia daun pelawannya itu positif flavonoid atau mengandung flavonoid dan terpenoid yaitu triterpenoid. Gambar 1, hasil pengukuran diameter zona hambat terhadap bakteri Escherichia coli. Pada bakteri Escherichia coli tidak ada aktivitas penghambatan oleh ekstrak N-heksana. Berdasarkan uji fitokimianya diketahui ekstrak N-heksana daun pelawan merah mengandung senyawa flavonoid
Mekanisme kerja flavonoid adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler yang menyebabkan lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan permeabilitas membran sel yang menghambat kerja enzim intraseluler dan air masuk ke dalam sel secara tidak terkontrol dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Karakteristik bakteri Escherichia coli memiliki lapisan membran sel yang terdiri dari protein, fosfolipida, dan lipopolisakarida, sehingga bersama-sama dengan lapisan peptidoglikan membentuk mantel pelindung yang kuat untuk sel. Kompleksitas dinding sel bakteri Escherichia coli ini diduga mengakibatkan tidak terjadinya penghambatan pertumbuhan oleh ekstrak N-heksana daun pelawan merah. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ekstrak N-heksana tidak mampu menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Penghambatan pertumbuhan oleh ekstrak etanol dan ekstrak etil asetat menunjukkan daya hambat lemah hingga sedang. Hal ini dapat diketahui sebagaimana menurut David dan Stott tahun 1971. Ketentuan aktivitas antibakteri adalah sebagai berikut. Daerah hambatan 20 mm atau lebih berarti sangat kuat. Daerah hambatan 10-20 mm berarti kuat. 5-10 mm berarti sedang, dan daerah hambatan kurang dari 5 mm berarti lemah. Rata-rata diameter zona hambat yang dihasilkan menunjukkan daya hambat lemah sampai sedang. Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa daya hambat terhadap bakteri Escherichia coli dengan ekstrak etanol 40% mendekati daerah hambatan sebesar 6 mm. Untuk konsentrasi 60% sekitar 7 mm. Untuk konsentrasi 80% 6 mm daerah hambatannya. Untuk 100% ekstrak etanol menunjukkan daerah hambatan hampir 8 mm. Jadi dapat diketahui bahwa ekstrak etanol terhadap aktivitas antibakteri menunjukkan sedang, memiliki antibakteri yang sedang untuk ekstrak etanol daun pelawan. Sedangkan untuk ekstrak etil asetat dapat diketahui pada konsentrasi 20-40% tidak memiliki daerah hambat, namun pada 60% memiliki daerah hambat sekitar 7 mm. Pada konsentrasi 80% memiliki daerah hambat 8%. Saya ralat 8 mm. Untuk 100% ekstrak etil asetat menunjukkan daerah hambat 10%, yang berarti aktivitas antibakteri dengan ekstrak etil asetat menunjukkan aktivitas antibakteri yang sedang. Konsentrasi 60% sampai 100% pada ekstrak etanol maupun ekstrak etil asetat sama-sama menunjukkan daya hambat sedang,
Diduga senyawa aktif yang berperan adalah tanin, yang terkandung pada kedua jenis ekstrak daun pelawan merah tersebut. Mekanisme kerja penghambatan pertumbuhan bakteri oleh tanin adalah menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk. Tanin memiliki aktivitas yang berhubungan dengan kemampuannya untuk menginaktifkan enzim dan mengganggu transport protein pada lapisan dalam sel. Menurut Sari dan Sari 2011, tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri akan mati. Kemudian gambar 2. Hasil pengukuran diameter zona hambat terhadap bakteri S. aureus atau Staphylococcus aureus. Berdasarkan gambar dapat diketahui pada konsentrasi 20%, ekstrak etanol menunjukkan daerah hambat kurang dari 2 mm. Untuk konsentrasi 40%, ekstrak etanol menunjukkan daerah hambat kurang dari 5 mm, yaitu sekitar 4 mm lebih. Untuk 60% menunjukkan daerah hambat 5 mm. Untuk konsentrasi 80% memiliki daerah hambat lebih dari 5 mm. Untuk konsentrasi 100%, ekstrak etanol menunjukkan daerah hambat sekitar 3 mm lebih. Selanjutnya untuk etil asetat pada konsentrasi 20% memiliki daya hambat kurang dari 5 mm. Untuk konsentrasi 40% etil asetat memiliki daya hambat 3 mm. Untuk konsentrasi 60% memiliki menunjukkan daerah hambat 4 mm. Untuk konsentrasi 80% menunjukkan daerah hambat 5 mm lebih. Dan untuk pada konsentrasi 10% etil asetat menunjukkan daerah hambat lebih dari 6 mm, yaitu 6 mm lebih. Sedangkan untuk ekstrak N-heksana pada konsentrasi 20, 40, dan 60% menunjukkan daerah hambat kurang dari 1 mm. Namun pada konsentrasi 80% menunjukkan daerah hambat 7 mm lebih. Untuk konsentrasi 10% menunjukkan daerah hambat 7 mm. Pada uji aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dapat diketahui ketiga jenis ekstrak menunjukkan aktivitas lemah hingga kuat terhadap bakteri S. aureus. Pada konsentrasi 20-60% penghambatan pertumbuhan terkategori lemah. Pada konsentrasi 80-100% menunjukkan respon hambat sedang. Konsentrasi 100% ekstrak etil asetat mampu menunjukkan daya hambat kuat. Selanjutnya gambar 3, hasil pengukuran diameter zona hambat terhadap bakteri Bacillus subtilis. Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa pada konsentrasi 20% ekstrak etanol tidak menunjukkan daerah hambat. Pada konsentrasi 40% menunjukkan daerah hambat 5 mm.
pada konsentrasi 60% menunjukkan daerah hambat 5 mm lebih. Untuk konsentrasi 80% menunjukkan daerah hambat 8 mm, dan untuk 100% ekstrak etanol menunjukkan daya hambat 1 mm. Sedangkan pada ekstrak etil asetat pada konsentrasi 20 dan 40% tidak menunjukkan daerah hambat. Pada konsentrasi 60% menunjukkan daya hambat 2 mm lebih, dan pada konsentrasi 80% menunjukkan daerah hambat sebesar 10 mm. Sedangkan pada 100% ekstrak etil asetat menunjukkan daerah hambat yaitu 5 mm. Untuk pelarut atau ekstrak N-heksan menunjukkan pada 20% tidak menunjukkan daerah hambat, 40% menunjukkan daerah hambat sebesar 1 mm. Begitupun dengan konsentrasi 60, 80, dan 100% pada ekstrak N-heksana menunjukkan daerah hambat sekitar 1 mm. Pada uji terhadap bakteri Bacillus subtilis, dapat diketahui bahwa ekstrak N-heksana menunjukkan daya hambat lemah, sementara ekstrak etanol dan etil asetat menunjukkan daya hambat sedang yang terus meningkat hingga konsentrasi 80%. Pada konsentrasi 80%, ekstrak etil asetat menunjukkan daya hambat kuat terhadap pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis. Penurunan daya hambat pada konsentrasi 100% dapat disebabkan kurang sempurnanya difusi ekstrak dan senyawa yang terkandung di dalamnya melalui media tumbuh bakteri akibat kekentalan ekstrak. Kesimpulan, rumput laut merupakan salah satu hasil perairan yang banyak mengandung senyawa bioaktif yang dapat dimanfaatkan di bidang kosmetika yang berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri. Ekstrak S. cinereum yang diekstraksi dengan pelarut N-heksana, etil asetat, dan metanol memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus epidermidis. Secara umum, S. cinereum mengandung senyawa kimia golongan alkaloid, steroid, saponin, dan tanin dengan nilai toksisitas LC50 dalam 24 jam sebesar 24,25 ppm, yang berarti sangat toksik dalam kategori kronik. Daun pelawan merah dikenal masyarakat sebagai tumbuhan yang dimanfaatkan untuk obat tradisional diare. Diduga kandungan fitokimianya berpotensi sebagai bahan alami antibiotik. Etanol menunjukkan aktivitas penghambatan lemah hingga sedang terhadap Staphylococcus aureus, sedangkan pada Escherichia coli dan Bacillus subtilis tampak adanya aktivitas penghambatan kategori sedang. Ekstrak etil asetat menunjukkan aktivitas penghambat sedang terhadap Escherichia coli, aktivitas lemah hingga kuat terhadap bakteri Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus. Untuk referensi jurnal yang kami gunakan dapat di-scan melalui barcode yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.